Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saifullah. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Pontianak, semester 1 di kelas A. Baik teman-teman semuanya yang lagi menonton, insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah perkembangannya bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia rupanya ada sejarah berkembangnya. Bagaimana sih bahasa Indonesia tuh bisa sampai pada saat ini? Maka dari itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke. Sejarah bahasa Indonesia singkat yang wajib kita ketahui. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tentu tidak asing lagi dengan perkataan ini teman-teman semuanya. Ini adalah, ya betul, ini adalah Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi yang poin yang ketiga tadi kita dengar ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di situ sudah nampak, sudah ada tergambar pada diri kita bagaimana bahasa Indonesia itu berkembang. Oke, pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia ini berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi Palembang, Tarong Tuo Brangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karang Brahi Brangka tahun 888 Masehi Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya di Jawa Tengah atau Ganda Suli. Juga ditemukan prasasti Brangka tahun 832, dan di Bogor ditemukan prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Nah, jadi pada zaman Sriwijaya itu bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Maka dari itu bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan antar suku di Nusantara maupun perdagangan yang datang dari luar Nusantara. Nah, informasi dari seorang ahli sejarah Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kuenluen. Nah, yang dimaksud Kuenluen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peningkatan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujo, Aceh, Brangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat raja-raja Pasai, sejarah Melayu Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu juga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambahnya kukuh keberadaannya.
Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan yang saya bacakan atau yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu kita akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.